Ayo ngomong dong, ada buktinya. Iya. Terus bawa sama Sembrono. Oleh ngapusi dan kok teko, nggak sama teko. Lah kan enak. Soalnya gini loh. Gimana? Saya tidak senang sama kamu tuh, istrimu kok kasih kroto loh, tadi pandai menyanyi tadi. Wah, kroto ya, manuk. Berapa ini? Manuk ya Pak Yai. Saya tuh habis kemalingan, copetan aja. Palingan apa? Copetan pertama dompet. Nah motor masuk, saat Ya. biasa ditangsi anak saya. Nah, dompet kok bisa hilang taruh di mana? Tak cangklong sini. Oh, di cangklong. Bebet, HP ini. buat tak kejar, nggak ketemu. Setelah Nah, itu terus aku telepon temen saya mau pinjam uang, saya mau pinjam HP. uangnya ada di dompet itu semua. Iya, 10 juta Pak Yai. Ya, terus Lalu kok nggak jawab, ternyata HP-nya juga diambil copet juga. Seret, gak kroso. nggak kerasa Pak. Bikin rasa pusing ya. Ya, Ya. lari orangnya. Oke. Ini balik nih. Nah, terus saya balik Mas. sini, sepeda motor saya hilang. Pas panik-panik telepon diambil HP pun gak terasa. Nah, sepeda motor sudah diambil. Begitu ngejar orang yang ambil HP, sepeda motor pun tinggal diambil lagi. Lalu lupa Pak sambil kuncinya. Berarti ini musibah bertumpuk-tumpuk ini. Ya, saya sabar Pak. Ya, kamu sudah sabar ya, harus sabar ya. Nggak apa-apa Pak Yai. Kamu tadi kok di sini ada apa? Ya paling-paling ya lihat apa, lihat orang susah. Saya paling seneng kalau lihat orang yang susah itu kalau orang yang bodoh kayak begini. Ada teman susah kok senang. Senang. Jangan-jangan tadi ada anunya, ada sendiket. Ada hubungannya dengan kejadian tadi enggak? Iya, ada. Anak-anak saya sendiri. Ada yang dicurigai enggak kira-kira? Aku tuh lihat tadi tuh yang ambil dam motor orangnya tinggi Pak. Tinggi. Tinggi pakai kacamata. Ingat-ingat. Kira-kira kenal apa enggak itu? Orangnya tuh rambutnya jeglak-jeglak gitu Pak. Ya Karena- kadang-kadang saya sering lihat gerombol-gerombol. Ah ini di depannya. Oh. Ya boleh, kamu Mirip aja kira-kira. Kamu curiga kok sama menuduh saya, boleh. curiga sama yang paling loh. Menuduh boleh tapi dibuktikan dulu. Ah, Kamu iya dong. sedikit dulu, punya teman suruh nyelidiki benar apa tidak. Nanti kalau memang benar baru boleh menuduh. Ya. Sekarang pasrahkan saja semua pada Allah, yang terjadi itu hanya kita lakukan ini kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Saya sabar Pak. Yo, kemarin Iya, nggak aja apa-apa. anak saya menghilangkan HP Heeh. harganya 5 juta. Ya, Tak tamarahi Pak. Wis ndak apa-apa. Harus pergi. Nabrak pagar orang. Duel. Orangnya marah. Bapaknya kan sebenarnya malah sabar. Karena dimarahi anak saya. Ya. Ini anak saya yang urus. Saya sabar Pak. ya. Istri saya mau pergi kemana? Uangnya dikasih, habis, minta lagi. Sabar Pak. Kita harus sabar. Boleh. Jadi memang kesabaran itu ada dua, ya. Kesabaran itu ada dua. Yang satu sabar atas kemaksiatan. Jadi meninggalkan maksiat maksudnya. Sabar meninggalkan maksiat itu, walaupun teman-teman kita itu banyak yang berbuat maksiat, kita sabar tidak untuk melakukan maksiat, itu namanya juga sabar. Yang kedua, sabar yang kedua itu sabar untuk taat kepada Allah. Awakmu wis sholat, wis poso, sregep, kok jek kelangan. Berarti kan kowe diuji karo Gusti Allah. Sabar dalam taat, tetap sholat. Ojo kok bar kelangan terus gak gelem sholat. Sabar. Ada dua ya, ingat-ingat. Sabar pada waktu kita taat, ya. Sabar dalam waktu kita meninggalkan maksiat. Nek delok kanca-kancane maksiat, sabar, alhamdulillah aku gak masuk foto kae. Ya. Tapi Kok dibalik nih kalau ya, Gusti Allah ya. enggak lapor saya ini. Iya ya, enggak apa-apa. Ya. Sampean janji lo ya. Ya, wis nanti gampang semuanya urusan saya. Ya. Ya. Jangan anu, kalau sesama teman jangan main licik lah. Kalau memang Ya, nanti ya. berbuat ya segera minta maaf ya. 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 Dibuktikan dulu tapi ya. Ya. Orang gerai ya. Ya udah, Ya. terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa BBS TV yang dirahmati Allah. Sabar adalah suatu perbuatan yang sulit dilakukan oleh orang.
Apalagi sabar dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak di antara saudara-saudara kita, dia selalu menjalankan perintahnya Allah, tapi doanya tidak dikabul-kabulkan, sehingga akhirnya dia putus asa. Itulah yang dinamakan orang yang tidak memiliki kesabaran. Padahal janjinya Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi atau melihat kemaksiatan dan tidak akan terjerumus ke dalam maksiat itu. Sabar dalam taat beribadah kepada Allah, walaupun permintaan kita, permohonan kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap sabar untuk taat dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diuji seperti yang dicontohkan oleh sembahyang tadi, kita kembalikan pada ayatnya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'asy-syabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolong ya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dilakukan oleh orang yang selalu ingat atas perintah-perintah Allah. Memang sulit bagi umat Islam yang di dalam hatinya belum dinampakkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hanya diuji dengan sedikit ujian, dia sudah putus asa dan akhirnya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat tersebut, surat yang lain juga ada wa innaha lakabiratun ila 'alal khoshiyin. Sesungguhnya itu sangat sulit dilakukan kecuali orang-orang yang khusyuk. Apabila kita diuji oleh Allah, entah kehilangan harta benda kita, kehilangan anak kita, kehilangan usia kita, maksudnya kehilangan usia kita dari muda kita sudah sampai tua. Kalau kita memang sabar, ingat pada Allah, insya Allah kembalikan pada Allah, sabar tanamkan dalam diri kita, insya Allah, kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini hanya miliknya Allah dan kepada Allah akan kembali. Kalau kita sudah mengatakan semuanya miliknya Allah, harta yang hilang pun, harta yang diambil orang pun, kita tidak akan mempermasalahkan karena itu bukan milik kita. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, dan kami akan menguji, memberikan ujian kepada seseorang atau kepada kalian dari ketakutan, dari kelaparan, dan dari kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dari ujian semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dari semua itu anjurannya Allah, wabasyiris sabirin. Hendaklah berita ini diberikan kepada orang-orang yang mau melakukan kesabaran terhadap ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Apa endingnya? Berita gembira yang disampaikan kepada orang-orang yang sabar ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanya milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali.
Kalau kita sudah bisa berpikir demikian, insya Allah ujian apapun yang diberikan kepada kita terima dengan lenggono, kita terima dengan ikhlas, tetap mendekatkan diri pada Allah, mohon pada Allah dengan sabar dan sholat. Insya Allah ujian itu akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila seseorang baru diuji sedikit saja, dia sudah mengeluh, banyak protes kepada Allah, maka mengeluh dan protesnya orang tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa endingnya? Apa hasilnya? Orang yang sabar akan tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang putus asa akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang yang mau sabar bersama Allah, insya Allah kita akan selalu ringan dalam melaksanakan perintah-perintah, dan kita akan selalu ditunjukkan ke jalan yang benar dan diberikan kemudahan dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa BBS TV yang dirahmati Allah, marilah kita introspeksi diri. Dua kesabaran ini marilah kita miliki sehingga kita menjadi manusia yang sempurna, manusia yang selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Sabar dalam taat beribadah kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan kedua-duanya, insya Allah akan membawa kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan panjenengan semua termasuk orang-orang yang sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya panjenengan semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.